Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Nah, seperti yang ada di judul teman-teman semua, kali ini aku mau bercerita tentang cerita salah seorang temanku yang mengalami cerita goib juga, atau mengalami cerita-cerita horor dan cerita mistis di hidupnya. Nah, beda dari biasanya, beda dari video-video sebelumnya, di mana video sebelumnya biasanya aku menceritakan cerita tentang pengalaman kisahku. Nah, kali ini aku mau menceritakan kisah dari salah seorang sahabatku. Nah, sebut saja namanya adalah si Fai. Nah, si Fai ini adalah seorang perempuan, adalah seorang gadis sekolahan yang dia bersekolah di salah satu SMA yang ada di Jogja. Nah, pada waktu itu Fai ini sedang berusia 17 tahun. Nah, saat usia 17 tahun, Fai beserta keluarganya memutuskan untuk merayakan ulang tahun yang ke-17 ini di salah satu restoran terkenal di Jogja. Karena memang Fai ini adalah orang kaya dan dia ini adalah orang yang cukup berada di kampung dan juga di sekolahnya. Akhirnya Fai beserta keluarganya ini mengundang semua teman-teman ayahnya, semua teman-teman ibunya, dan juga semua teman-teman dia sekolah untuk makan di restoran ternama ini. Nah, pada waktu acara tiup lilin itu, si Fai ini merasa ada yang aneh karena dia melihat salah seorang anak kecil, di mana anak kecil itu menjauh dari orang-orang sekitar dia yang uh, notabene adalah teman-teman ayahnya, teman-teman dia juga, itu dia menjauh dari situ. Nah, anak itu hanya ada di pojokan di dekat tangga restoran. Nah, kemudian dengan memandangi Fai terus menerus, Fai itu merasa nggak nyaman. Akhirnya Fai ini melihat secara dekat, semakin dekat dia melihat ke arah anak tersebut. Setelah dilihat, ternyata mulut anak ini miring. Jadi kalau kita kan mulutnya seperti ini ya sahabat. Nah, itu yang dilihat Fai itu mulutnya seperti ini, datar. Nah, dia kaget, dia bingung, dia kaget melihat bahwasanya kok ternyata mulut anak ini tidak seperti mulut kebanyakan orang. Nah, akhirnya Fai ini memutuskan untuk menceritakan kepada ayahnya, tapi karena ayah Fai ini tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis dan goib, akhirnya si Fai ini dianggap sebagai orang yang sedang berhalusinasi karena kecapean. Nah, akhirnya si Fai ini merasa seperti ada yang aneh dalam dirinya. Dia bisa melihat anak itu, meskipun sebenarnya Fai ini termaksud orang yang tidak bisa melihat makhluk goib gitu ya sahabat semua, tapi dia bisa melihat anak ini. Dan ketika dia bertemu dengan salah seorang guru di sekolahnya, dia mengatakan kepada gurunya itu bahwasanya Bapak bisa melihat apa yang ada di belakangku, katanya. Nah, akhirnya bapak tadi mengatakan, "Ya, saya bisa melihat. Itu siapa? Apakah itu adikmu atau memang ayahmu tuh punya peliharaan itu?" Dan ternyata Fai itu kaget sahabat semua. Ternyata yang dia lihat selama ini, sosok anak kecil yang mulutnya berbentuk berdiri tadi, itu adalah sosok tuyul. Nah, dia kaget aja karena bapaknya nggak menggunakan seperti itu. Bapaknya adalah orang yang beragama banget gitu, religius, tapi dia tidak mempercayai hal goib seperti itu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk memberanikan diri bercerita kepada si bapak guru di sekolahnya tadi. Nah, ternyata bapak guru ini mau menerima dan dia juga bisa paham, mengerti tentang hal goib seperti itu. Nah, akhirnya si Fai ini dia merasa bingung dari mana si anak tuyul ini berasal gitu. Dia kaget. Pantas saja setiap kali dia bertemu dengan orang yang bisa melihat sosok makhluk goib, dia itu seperti dilirik, seperti dihakimi. Ternyata orang-orang mengira bahwasanya keluarga si Fai ini menggunakan tuyul, padahal tuyul ini tidak terikat perjanjian, dia tidak disuruh gitu sahabat. Jadi dia tiba-tiba ngikut sendiri. Nah, akhirnya Fai ini bertemu denganku ya, dia bertemu denganku, kemudian dia menceritakan kejadian janggal tersebut. Dan ternyata memang benar bahwasanya si tuyul tadi itu memang sudah tidak bertuan dan dia tidak terikat kontrak perjanjian kerja apapun dengan orang-orang di sekitar dia. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk mengikut
atau dia ikut si Fai ini karena memang dia merasa nyaman dengan si Fai ini, dan si Fai ini juga tidak punya teman atau tidak punya bawaan dari orang leluhur, misalnya leluhur dia nih yang ngasih pengikut atau ngasih apa, nah itu nggak ada. Jadi si tuyul ini tadi memutuskan untuk ikut dengan si Fai, dan dia ngikutin aja gitu, dia nggak ganggu, tapi dia cuma menampakkan diri aja di depannya si Fai ini. Nah si Fai ini merasa takut karena kenapa mulut si tuyul ini kan bentuknya beda dari mulut manusia biasanya. Nah dia merasa bahwasanya dia berbeda si anak tuyul ini tadi. Lalu singkat cerita nih, itu akhirnya si Fai sudah 2 tahun berjalan dengan kondisi ya diikutin si anak tuyul ini tadi. Sampai akhirnya setelah lulus dari SMA, Fai itu tidak memutuskan untuk lanjut kuliah karena dia harus melanjutkan bisnis dari ayahnya, bisnis percetakan kalender, percetakan kertas. Nah akhirnya dia itu bertemu dengan salah satu kolega teman ayahnya yang ternyata bisa juga melihat hal-hal seperti itu. Nah ketika melihat si tuyul ini tadi, si kolega ini tadi langsung memutuskan kontrak gitu, bahwasanya aku nggak mau lanjut dengan kamu, nggak mau lanjut dengan ayahmu. Terus si Fai bertanya, kenapa pak, sedangkan kami kan sudah bermitra lama dengan bapak, kenapa kok tiba-tiba putus kontrak seperti ini, ada apa yang salah dengan kami? Nah bapak ini tidak bercerita, tapi akhirnya bapak ini menceritakan kepada salah seorang temannya bahwasanya dia melihat sosok tuyul tadi mengikuti si Fai. Nah orang di Indonesia ya sahabat semua itu kan masih kental sekali, masih melekat sekali dengan yang namanya kalau tuyul itu pasti ya terikat perjanjian kerja atau terikat kontrak gitulah dengan tuannya yang diikuti ini tadi. Nah sedangkan Fai ini dia kan tidak terikat kontrak, tapi ketika orang bisa melihat kesannya si Fai ini dan keluarga besarnya menggunakan si tuyul tadi untuk mencari uang, karena memang si Fai ini juga termasuk keluarga yang mampu gitu. Nah akhirnya si bapak yang mau menjalin kontrak dengan Fai tadi teleponlah dengan si Fai. Fai ini mohon maaf banget nih, aku dan timku ini menolak untuk lanjut kerja dengan kamu, sebenarnya bukan karena apa-apa, karena memang kami ini kan perusahaan yang memegang teguh syariah, kita berbasis syariah gitu. Jadi mana mungkin kita menggunakan atau kita bekerja sama dengan orang-orang yang menggunakan keilmuan hitam gitu. Nah Fai kaget dong, mohon maaf bapak, kenapa kok bapak bicara seperti itu, emangnya kami menggunakan ilmu hitam yang bagaimana? Lalu bapak tadi memutuskanlah untuk bercerita kepada si Fai bahwasanya aku melihat sosok tuyul itu di belakangmu, dia mengikutimu terus. Nah memang dia tidak mengambil uang kami, dia tidak ngapa-ngapain, tapi kami mengira dan kami yakini itu adalah ingon-ingon atau apa ya, kalau orang Jawa itu bilangnya ingon-ingon ya sahabat. Jadi itu adalah peliharaan keluargamu gitu. Nah akhirnya si Fai ini bercerita ke ayahnya. Ayah ini berdasarkan dari cerita Pak Damar, sebutnya Pak Damar ya. Nah cerita dari Pak Damar ini itu dia menolak, dia memutuskan buat tidak lanjut kontrak dengan perusahaan kita karena ternyata dia melihat sosok tuyul yang pada waktu 2 tahun lalu aku ceritakan ke ayah, tapi ayah tidak percaya. Ayah tidak percaya bahwasanya tuyul itu benar-benar mengikutiku. Nah akhirnya ayah ini merasa juga terganggu kan, karena perekonomian mereka setelah hilangnya perusahaan Pak Damar dari kontrak kerja ini jadi lumayan agak berkurang banyak gitu. Nah akhirnya ayah si Fai memutuskan untuk datang ke salah satu Pak Ustadz dan bertanya, Pak Ustadz jadi gini, kami mengalami kendala ini, si Fai anakku itu mengalami kesulitan nih, dia sedang mengalami kesulitan sejak 2 tahun lalu sebenarnya, tapi kan baru menyadari setelah semua itu berimbas kepada perekonomian kami. Apa tuh Pak, kata si Pak Ustadz. Nah terus si ayah Fai menjelaskan bahwasanya jadi kami itu terikat kontrak, awalnya perusahaan kami terikat kontrak dengan Pak Damar. Nah Pak Damar ini kok menceritakan melihat si tuyul yang mengikuti Fai, sedangkan si Fai ini juga melihat tuyul itu selalu mengikuti dia kemana-mana. Sedangkan keluarga kami, keluarga besar kami tidak ada yang menggunakan tuyul itu, tidak ada yang menggunakan atau terikat perjanjian dengan tuyul itu. Nah sebenarnya itu apa sih dan bisa diilangin nggak ya Pak? Nah akhirnya singkat cerita si Pak Ustadz ini berusaha untuk
mengajak ngobrol si tuyul itu dan mengulik-ngulik nih kenapa kok mengikuti Fai. Nah ternyata terjawab sudah sahabat semua, ternyata dulunya si nenek Fai, jadi nenek buyutnya si Fai itu, dia adalah penganut ilmu hitam dan menggunakan si tuyul itu untuk mencari kekayaan, mencari uang gitu. Nah tapi memang keluarga Fai yang sekarang, ayahnya, ibunya itu dia tidak terikat seperti itu, jadi dia tidak ikut terpengaruh. Tapi ketika nenek Fai meninggal, nenek Fai ini belum memutus kontrak dengan si tuyul itu. Jadi si tuyul itu kan bingung, dia mau cari kemana air susu, dia bingung mau cari kemana tuannya lagi gitu. Akhirnya ketika belum diputus kontrak itu, akhirnya si tuyul ini jadi kayak masih gantung gitu sahabat. Jadi antara dia tuh masih kepemilikan neneknya si Fai, jadi kan harusnya diwariskan ke keluarga si Fai, tapi karena tidak ada ikrar apapun, akhirnya dia bingung nih gitu. Karena memang tuyul itu kan sosok yang bisa kita suruh-suruh gitu, jadi sosok yang memimpin dia tuh harus diatur, tidak bisa gerak sesuai dengan kemauan dia sendiri. Nah akhirnya si ayah Fai tadi memutuskan untuk berkata kepada Pak Ustadz, tolong kami Pak Ustadz untuk memutus perjanjian dengan si tuyul itu, biar anakku juga tidak diganggu terus. Nah akhirnya Pak Ustadz tadi memutuskan perjanjian antara nenek buyut Fai tadi dengan si tuyul itu dengan cara memanggil roh atau memanggil apa ya, ruh ya, atau apa itu yang bersangkutan dengan si nenek Fai tadi untuk memutus perjanjian supaya hidup si Fai dan keluarganya tadi tenang. Nah akhirnya setelah selesai dari Pak Ustadz itu, lambat laun semakin kesini, si Fai itu sudah tidak bisa melihat si tuyul ini tadi, dan tuyul ini tadi terakhir juga hanya tersenyum kepada Fai. Nah mungkin singkat cerita itu dia cerita dari salah seorang temanku ya sahabat Curga semuanya, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwasanya kita jangan sekali-kali menuduh seseorang ataupun orang lain itu menggunakan hal yang tidak baik kalau kita itu benar-benar tidak tahu asal mulanya, asal usulnya. Jangan banget kita tuduh mereka ataupun jangan kita menuduh orang-orang di sekitar kita. Nah kita harus cari dulu, kita kulik dulu apa nih kebenarannya, apa nih dasarnya mereka itu bisa sampai seperti itu. Nah mungkin cukup sekian dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.